Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasbihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah serta para malaikat. Tak lupa salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kitabah yang bertemakan Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Jadi kebangsaan yang sepadan dengan nasionalisme adalah suatu keadaan atau sifat yang menerima pengakuan atas kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa, budayaan, dan menempati wilayah tertentu. Pengertian tadi bisa kita pahami bahwa Sanya kebangsaan atau nasionalisme adalah paham atau ideologi yang terkait dengan nilai-nilai dasar yang disepakati oleh warga negara dan ingin diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme sendiri berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut KBBI, kata bangsa memiliki arti yang pertama, yaitu kesatuan orang yang bersamaan, asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan memiliki pemerintah sendiri. Yang kedua yaitu golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul sama dan memiliki sifat khas yang sama. Yang ketiga yaitu kumpulan manusia yang terikat karena satuan bangsa dan kebudayaan serta menempati wilayah tertentu di muka bumi. Sedangkan nasionalisme sendiri berarti yang pertama, paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan memiliki sifat kenasionalan. Yang kedua yaitu menyadari keanggotaan dalam suatu bangsa, bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdi integritas, kemakmuran, dan kesatuan bangsa dalam semangat kebangsaan. Nasionalisme itu merupakan salah satu warisan terbesar ideologi modern. Nasionalisme atau paham kebangsaan muncul di Eropa pada akhir abad ke-18, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia pada abad ke-19 dan ke-20, salah satunya yaitu Indonesia. Nasionalisme mengilhami gerakan pahlawan atau perlawanan kekuatan kolonial. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjadi karena persamaan sejarah, nasib, maupun cita-cita untuk hidup bersama secara merdeka dan mandiri. Nasionalisme di Indonesia itu melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara perumusan. Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dari badan inilah Soekarno mencetuskan ide dari pemikiran mengenai 3 aliran besar, yaitu yang pertama nasionalisme Indonesia, dan Soekarno menyatakan saya tetap nasionalis, tetap Islam, dan menurut Soekarno cita-cita Islam untuk mewujudkan persaudaraan umat manusia dinilai tidak bertentangan dengan konsep nasionalisnya. Dalam nasionalisme terkandung makna kesatuan dan cinta tanah air, mencintai bangsa dan negara dengan mewujudkan persatuan bangsa dari berbagai ragam perbedaan. Ada pepatah mengatakan bahwa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa pahlawannya. Pepatah tersebut menjelaskan makna dari nasionalisme. Apapun tantangan dan hambatannya, bangsa dan negara sendiri adalah mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global, seperti halnya motivasi cinta tanah air yang sering kita ketahui. Persatuan dalam sebuah negara merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dapat diandalkan.
Pada masa perjuangan kemerdekaan misalnya pemahaman nasionalisme Indonesia menjadi faktor kunci semangat, motivasi maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia kemudian tercermin dalam ikrar Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara itu mengandung nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki urgensi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah yang pertama membentuk identitas atau ciri kelompok bangsa, dan kedua mempersatukan sesama. Yang ketiga mempersatukan semua lapisan masyarakat dari berbagai macam latar belakang agama, suku, dan ras. Yang keempat, mengatasi berbagai macam pertentangan, konflik, dan ketegangan sosial. Yang terakhir yaitu mewujudkan solidaritas dan egalitas. Menunjukkan kebangsaan atau nasionalisme dalam sudut pandang agama Islam itu haruslah dengan cara memandang Islam itu sendiri secara subsidialistik, integralistik, dan holistik. Islam sebagai agama yaitu gagasan ide serta konsep dari Tuhan yang diharapkan itu bisa direalisasikan dalam kehidupan setiap pemeluknya. Gagasan tersebut dikenalkan oleh Allah melalui Rasul atau baginda Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan olehnya baik secara global maupun rinci. Semua gagasan, ide, serta gagasan tersebut telah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi satu kesatuan yang sistematis mencakup semua dimensi kehidupan manusia yang melangit maupun membumi, yang kemudian disebut dengan ajaran agama. Dan dari sinilah kita bisa memahami bahwa Islam memunculkan ideologi atau fitrah dan thariqah yang menjadi satu kesatuan sistem aturan dan sekaligus ajaran agama. Membincangkan Islam dan kebangsaan sama halnya membincangkan agama dan negara. Imam Al-Ghazali melihat bahwasanya agama dan negara adalah dua entitas yang harus berjalan seiring ajaran. Agama ibarat akar dan negara ibarat batang. Dalam Islam memandang memang tidak ada istilah memisahkan agama dan negara, pun sebaliknya tidak ada istilah individu masyarakat dengan pendekatan persuasif. Dan yang kedua yaitu periode Madinah, spiritualitas individu masyarakat telah mapan dan bisa mewarnai komunitas Madinah saat itu, dan secara otomatis komunitas Madinah ini terwujud dengan sendirinya karena kemapanan spiritualitas masyarakatnya. Ini berarti bahwa Nabi tidak menjadikan negara sebagai agama dan agama sebagai negara. Akan tetapi agama bisa mewarnai kehidupan bernegara. Pada saat itu dari uraian di atas kita bisa memahami betul bahwa ideologi agama seharusnya bisa mewarnai ideologi negara, dan kita tahu betul bagaimana ideologi negara Indonesia yang berupa Pancasila ini sudah sangat terwarnai dengan ideologi agama. Ideologi agama tidak harus diformalkan dalam sistem kenegaraan. Ia harus dijadikan sebagai alat kontrol, bukan sebaliknya, yang tidak boleh dipahami secara verbal dan tekstual. Dan ideologi Pancasila itu mengandung esensi dari ideologi agama, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Ideologi agama yang telah diuraikan harus kita tancapkan kembali dalam benak setiap generasi insan muslim Pancasila. Ketika demikian, maka sudah tidak ada lagi yang membenturkan antara ideologi agama dan negara. Generasi yang berpegang teguh pada ideologi agama, mereka akan selalu patuh, taat, loyal,
dan cinta terhadap agamanya. Demikian juga dengan generasi yang berpegang teguh pada ideologi negara, mereka akan selalu patuh, taat, loyal, dan cinta terhadap negara. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negara ini negara yang aman. Sentosa berikanlah rezeki dari buah-buahan pada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan yang sementara, kemudian aku haruskan yang menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Terdapat pada surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-126. Yang bagian itu adalah generasi yang religius dan nasionalisme. Tidak ada kata sindah doa, tak ada perbuatan yang baik. Sebaiknya mohon maaf dan bertaubat dari apa yang saya ucapkan. Semoga menjadi amal ibadah dan doa serta apa yang saya ucapkan. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terakhir kali saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.